Akibat terlilit utang, mantan sopir menggasak barang berharga di rumah majikannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku mencuri barang mewah milik korban senilai ratusan juta rupiah. Inilah CCTV dari rumah korban pencurian di sebuah rumah di Cilenyi, Kabupaten Bandung. YD, 32 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsekta Cilenyi. Usai mencuri barang berharga milik mantan majikannya Widya Asyanti. Pelaku melakukan pencurian dibantu oleh temannya IM, 33 tahun. Peristiwa pencurian sendiri terjadi pada tanggal 18 April lalu, pada saat rumah korban kosong ditinggal oleh pemiliknya. Pelaku mencuri pada dini hari. Rencananya, pelaku melarikan diri ke Kalimantan, namun berhasil diamankan oleh petugas gabungan dari Satuan Reskrim Polresta Bandung dan Polsekta Cilenyi di Garut. Akibat pencurian tersebut, korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Yang dicuri ada beberapa barang, mulai dari 16 buah tas berbagai merek dengan merek yang branded, kemudian 3 buah sepatu berbagai merek sama dengan branded juga, dan 1 unit handphone merek Samsung, kemudian 1 unit sepeda motor merek pendamping. Nilai kerugian korban sendiri berapa, Pak? Nilai kerugian korban sekitar 210 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di Hotel Prodeo dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. 2 bulan menjadi daftar pencarian orang, seorang bandar narkoba kelas kakap akhirnya diringkus polisi. Pelaku dikenal licin karena selalu berpindah rumah agar bisnis haramnya tak terendus polisi. Setelah diketahui keberadaan pelaku, sejumlah petugas berpakaian preman dari tim Satres Narkoba Polres Darmasraya menggerebek salah satu rumah kontrakan di daerah Kuto Baru, Darmasraya. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena terkunci dari dalam. Pelaku FA 30 tahun ini tak berkutik saat dibekuk petugas dan berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya. Dalam penggeledahan, petugas mendapatkan barang bukti 2 paket sabu beserta alat hisap sabu dan timbangan digital di dalam kamar pelaku. Tersangka merupakan salah satu DPO polisi atas kasus peredaran narkotika di wilayah Darmasraya yang sudah 2 bulan menjadi target operasi polisi. Pelaku dikenal licin karena selalu berpindah rumah agar bisnis haramnya tidak tercium polisi. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolres Darmasraya guna menjalani proses hukum. Penangkapan terhadap pelaku merupakan hasil daripada laporan masyarakat kepada Satintelkam. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satres Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba langsung menuju lokasi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 tahun 2009 tentang narkotika dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, jajaran Satres Narkoba Polresta Yogyakarta membongkar jaringan pengedar obat-obatan berbahaya dan psikotropika. Polisi mengamankan seorang residivis yang diduga dikendalikan dari dalam lapas. Berbaju tahanan, 10 orang tersangka ini digelandang aparat kepolisian Satres Narkoba Polresta Yogyakarta karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis psikotropika dan obat-obatan berbahaya. Para tersangka merupakan pengedar dan pengguna dengan barang bukti lebih dari 150.000 butir obat berbahaya dan 261 butir obat psikotropika. Dari 10 tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan seorang teknis HP yang merangkap menjadi kurir yang diduga dikendalikan dalam lapas. Jadi dia ditelepon, disuruh ngambil barang, jadi kayak paket aja. Jadi pengiriman silakan dijemput, nanti dikasih lokasinya, dijemput. Nah yang mana barang ini nanti harus diserahkan kepada rekan selanjutnya gitu. Jadi memang dia hanya sebagai kurir, menjemput dan hanya menyerahkan lagi kepada orang yang selanjutnya, seperti itu. Sementara itu, atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kesibukannya melayani masyarakat, seorang polisi anggota Polres Kota Mobagu mendirikan replika Istana Kerajaan Bolaang Mongondo. Dan tak hanya sebagai destinasi wisata, Aibda Sumitro juga bertujuan agar anak muda tidak lupakan budaya setempat. Aibda Sumitro Tegela, Babin Kamtipnas Desa Kopandakan 1, Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara, adalah seorang polisi yang cinta kebudayaan. Di tengah kesibukannya sebagai anggota polisi, Aibda Sumitro tetap membagikan waktunya untuk melestarikan budaya Bolaang Mongondo. Aibda Sumitro mendirikan replika Istana Kerajaan Bolaang Mongondo, Komalik, agar anak muda tidak melupakan budaya setempat. Di zaman dahulu, rumah adat Komalik yang bentuknya seperti rumah panggung tak hanya sebagai tempat tinggal raja, tetapi juga tempat raja mengatur jalannya pemerintahan kerajaan. Di dalam rumah adat ini terdapat berbagai macam barang khas Bolaang Mongondo, peninggalan kerajaan zaman dahulu, seperti foto-foto raja serta peralatan khas yang digunakan warga zaman dahulu. Di antaranya tempat makan siri yang disebut Pomo Mamaan, tempat penyimpanan perhiasan disebut Boyo-Boyo, dan genang pengiring Mongol Lintang. Jadi ketertarikan saya dalam rangka pelestarian sejarah, adat dan budaya Bolaang Mongondo ini memang berawal dari upaya saya juga sebagai anggota Polri dalam rangka kemajuan kebudayaan. Tentu ini bukan menjadi tanggung jawab saya hanya sebagai pribadi, tetapi memang ini jadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa kemudian menjadi hal yang penting? Adat dan budaya adalah ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia. Di sisi lain juga ini merupakan kekayaan bangsa kita. Di tengah gempuran media sosial, teknologi hari ini, kita melihat bahwa ada degradasi budaya, adat istiadat dari generasi muda. Menterinya, kemudian perangkat-perangkatnya. Rumah adat Komalik buatan Aibda Sumitro ini sukses menyita perhatian warga serta para turis mancanegara. Saat ini rumah adat Komalik buatan Sumitro jadi destinasi wisata budaya di Kota Mobagu. Aibda Sumitro berharap rumah adat buatannya tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sumber pengetahuan bersejarah dan budaya Bolaang Mongondo. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Krisnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, viral, seorang pengendara mobil tiba-tiba menganiaya operator SPBU di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelaku emosi karena barcode tak sesuai sehingga pengisian BBM ditolak. Inilah detik-detik pemukulan seorang pria pengguna mobil terhadap petugas pengisian bahan bakar umum di Sampang, Madura, Jawa Timur terekam CCTV. Menurut petugas SPBU, insiden berawal saat pelaku datang ke SPBU di Jalan Raya Pencelok, Cirenyi, Kabupaten Sampang. Korban mengecek barcode
yang telah diserahkan pelaku. Ternyata tidak sinkron dengan plat nomor mobil. Kecewa, permintaannya ditolak mengisi Pertalite. Pelaku emosi, memukul wajah korban. Meski tidak mengenal pelaku tersebut, namun korban masih ingat dengan jelas tentang wajah dan ciri-ciri pelaku. Barcode ya, udah scan ya kan, scan, saya lihat lagi kan, saya kan langsung lihat dulu plat nomornya itu apa tidak gitu kan. Saya sudah scan, saya lihat plat nomornya nggak sama, ya, saya lihat lagi itu kan, sudah lihat lagi saya ini nggak sama barcode-nya kan. Setelah apa bedanya katanya, apa bedanya? Yang itu saya punya barcode gitu kan. Nggak bisa, itu pun sampang bisa, isi sampang kalau kata saya gitu. Tidak terima orang sungguh. Kenapa namanya? Karena sininya. Sampai saat ini, korban masih belum melaporkan ke pihak kepolisian karena masih menunggu kabar dari pimpinan SPBU setempat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.